Halo semuanya. Wah, kali ini aku reading Love Life untuk elemen udara ya. Air sign, oke? Yang zodiaknya Aquarius, Gemini, Libra yang masuk dalam elemen udara. Sekarang giliran kalian ya. Oke, jadi ini pembacaan general ya. Menarik energi banyak orang dari Aquarius, Gemini, atau dari Libra kayak gitu, yang elemennya udara. Ini pembacaan timeless, bisa berlaku kapan aja, energinya bisa maju, bisa mundur, bisa saat ini juga ya. Terus energinya ini bisa cocok, bisa enggak, bisa vice versa juga, bisa beberapa aja yang cocok, bisa juga terbolak-balik energinya. Oke, kalau mau pembacaan tarot energi personal, energi pribadi, itu lebih baik personal reading. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, aku akan buat dua posisi kayak biasa. Ada posisi kiri, ada posisi kanan. Yang di kiri itu bisa kamu atau orang yang kamu fokuskan. Bisa juga yang di kanan itu kamu atau orang yang kamu fokuskan. Jadi sesuaikan kamu dominan di kiri atau yang di kanan ya. Aku clarify energinya. Oke, kita lihat isinya ya. Ini ada kartu The Fool. Wow. Oke. Ada kartu Queen of Cups. Lalu ada Seven of Swords. Oke. Ada Chariot. Oke. Ada Four of Wands. Ada The Star. Oke. Strength. Lalu ada The Hermit. Kemudian ada Hierophant. Wah, kartunya Major Arcana ya, yang banyak. Sekarang kita lihat isi yang di sebelah kanan ya, posisi sebelah kanan. Ini kartu Ten of Pentacles. Oke. Three of Cups. High Priestess. Wow. Kemudian ada Page of Pentacles. Ada Knight of Pentacles. Oke. Kemudian ada Four of Swords. Ace of Wands, Eight of Cups, dan King of Pentacles. Oke, so yang kuat di sini ya, ini sebenarnya energinya lengkap ya. Ada Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang kuat di sini energi Pisces, Cancer, Taurus, Virgo, Leo, sama Aquarius. Ya, Aquarius muncul lagi ya. Itu yang dominan di sini. Oke, aku ke energi sebelah kiri dulu ya. Jadi yang di sebelah kiri ini, kalau aku lihat, ini yang di sebelah kiri pengen banget lepas dalam hubungan ini ya. Mungkin hubungan ini udah sangat melelahkan, atau hubungan ini banyak drama, atau hubungan ini banyak manipulatifnya. Bisa dari dia, bisa dari kamu ya. Tapi aku lebih ngerasa
Orang yang di sebelah kiri ini mendam sesuatu dalam hatinya. Bisa memang karena mendam perasaan cinta, ini mendam perasaan sayang, dan mendam perasaan rindu. Kalau ini sudah tidak bertemu ya, atau tidak komunikasi. Karena di sini kuat banget kalian tidak bicara, sama-sama diam. Kalau aku lihat ya, gitu. Orang yang di sebelah kiri ini seperti kayak berusaha untuk melanjutkan hidup tanpa drama-drama ini lagi ya. Ini benar-benar seperti orang yang udah optimis mau melanjutkan hidup dengan tidak menoleh ke belakang lagi, seperti itu. Tapi ini memang banyak yang punya koneksi kuat ya. Jadi ketika berusaha move on atau berusaha meninggalkan hubungan, tetap aja vibrasi itu masih sangat kuat, energi satu sama lain masih sama kuat. So yang di kiri ini dalam diam masih memikirkan orang sebelah kanan. Dan aku ngelihat ini hubungan sebenarnya toksik ya, karena orang yang di sebelah kiri ini merasa dia sudah sangat sering bersabar dalam hubungan, atau memang orang yang di kiri ini sudah give up ya, sudah merasa menyerah menghadapi sifat temperamen orang di sebelah kanan, begitu ya. Mungkin yang di sebelah kanan sering mengecewakan yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini sering banget membuat ini sakit hati gitu ya. Tapi tanpa disadari sebenarnya kesakitan dalam hubungan ini yang dialami oleh orang sebelah kiri, dia menjadi sosok yang lebih mendekatkan diri sama Tuhan, mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Dia lebih kayak minta petunjuk lagi dan lagi dari Tuhan, dari tokoh agama bisa, bahkan ada yang memang selalu mencari pencerahan. Bisa ini kamu, kalau kamu sering cari pencerahan melalui tarot misalnya ya. Jadi kamu tuh kayak udah ngerasa gak punya daya, mau bagaimana lagi menghadapi orang yang di kanan ini, begitu. Kamu kayak banting setir aja untuk ya melanjutkan hidup tanpa menoleh lagi ke ini orang yang di kanan. Mungkin kamu punya banyak impian, kamu punya banyak harapan untuk hidup kamu merasa udah gak mau buang-buang energi untuk orang di sebelah kanan, karena rasa sakit hati kamu itu udah sangat membekas. Beberapa ini kalian yang di sebelah kiri ya, cinta sih cinta, tapi ada rasa marah, ada rasa benci. Benci itu ya benar-benar cinta juga ya. Kayak gitu. So ya, orang yang di kiri berusaha untuk mengejar kebahagiaan meskipun masih pura-pura bahagia, begitu. Kamu yang di kiri ini udah ngerasa cuek, dan ada beberapa yang udah mulai bodoh amat aja gitu ya, masa bodoh gitu. Sebelah kanan sekarang ya. Kalau yang sebelah kanan ini aku lihat ini sebelah kanan mungkin ada pihak ketiga ya, tapi bisa vice versa. Bisa kalian berdua yang sama-sama sudah ada yang lain, atau memang dua-duanya mungkin sudah punya komitmen, atau salah satu berkomitmen sama orang lain, punya orang lain. Jadi sehingga yang di kanan ini tidak bisa memberikan kejelasan, yang di kanan ini tidak bisa memberi status untuk orang yang sebelah kiri, begitu. Ini hubungan rahasia menurut aku ya. Ada yang memang cinta rahasia, dia belum mau memperjuangkan kamu karena dia merasa ini masih perlu untuk dirahasiakan, atau dia belum mau memberikan kejelasan untuk kamu, dia belum mau kasih kepastian gitu. Tapi passionnya, hasratnya kuat sama kamu. Beberapa ini energi spiritual ya, bisa ini soulmate kamu atau ini twin flame, tapi aku lebih cenderung ini kayak energi twin flame ya, karena masih ada yang toksik di dalam hubungan ini gitu. Orang yang di sebelah kanan ini sebenarnya mau berjuang ya,
karena dia sudah introspeksi diri gitu. Orang yang di kanan ini sebelumnya lebih pasif duluan, lebih banyak diam duluan, atau tidak banyak merespon komunikasi. Dia tidak merespon pembicaraan lewat komunikasi. Tapi di dalam masa kalian diam-diaman atau kalian saling menyendiri, dia menyadari kalau dia ini perlu memperbaiki hubungan. Jadi ada niatan orang yang di kanan untuk memperbaiki semuanya. Cuma ego dan gengsinya itu gede banget. Jadi sulitlah mengendalikan pride-nya, sulit mengendalikan harga dirinya. Mungkin orang yang di kanan ini adalah sosok yang intelektual minded ya. Orangnya mungkin smart, orangnya pintar, atau orang yang di kanan ini punya jabatan, atau yang di kanan ini punya kerjaan yang bagus, atau paling tidak orang yang di kanan ini gengsinya tinggi ya. Jadi ya begitu, mengecewakan. Dia tuh sulit berjuang karena dia pun takut kecewa ya. Jadi orang yang harga dirinya tinggi tuh dia sulit berjuang juga karena dia takut kecewa, dia takut harga dirinya jatuh gitu. Dan beberapa di sini takut berjuang karena dia merasa ya toh juga sulit bersatu, jadi ngapain berjuang. Menurut dia seperti itu. Tuh ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya kartu ini. Healing chaos. Oke. Potential. Leadership. Oke. Jadi kayak yang aku bilang ya, orang yang di kiri ini selama ini udah ngerasa energinya banyak terkuras. Kamu tuh yang ngerasa di kiri, kamu ngerasa udah sangat sering buang-buang energi ke dia. Kamu ngerasa hidup kamu tuh banyak kekacauan sejak berkoneksi dengan dia, atau ya sejak berhubungan sama dia atau punya masalah dengan dia, itu hidup kamu banyak kekacauan. Jadi kamu kayak mulai mau memperbaiki semuanya. Kamu pengen semuanya kembali normal. Ada beberapa yang mau mulai memperbaiki ekonomi, memperbaiki finansial, memperbaiki kerjaan, studi, nah kayak gitu. Karena ya mana mungkin juga terus-menerus ada dalam energi yang berputar begitu-begitu aja. Dianya tidak merespon kamu dengan baik, dianya tidak berjuang dengan kamu, ya kan nggak mungkin kamu yang berjuang sendirian terus-menerus. Kalau kamu yang terlalu over, ya kamu sama aja mengorbankan seluruh hidup kamu buat dia, sehingga banyak kekacauan dalam hidup kamu. Entah itu dalam kerjaan, studi, bisnis kamu banyak kekacauan jadinya. Jadi ya aku rasa kamu yang di sebelah kiri mau semuanya ini bisa membaik. Karena hidup kan gak tentang dia aja. Kamu juga perlu memperbaiki impian-impian kamu. Kamu perlu memperbaiki masa depan kamu. Kayak gitu. Dan aku merasa kamu mulai bergerak. Kamu mulai banting setir ya. Kayak yang aku bilang tadi. Ada yang memang mau berubah haluan. Ada yang merasa ya buat apa bucin-bucinan terus. Karena udah saatnya kamu mencintai diri kamu sendiri. Kamu merasa sangat potensial. Kamu merasa bahwa kualitas diri kamu itu bisa lebih baik dan kamu bisa dihargai oleh dia suatu saat nanti. Kayak gitu ya. Terus yang di kanan, wow. Inner peace. Oke. Abundance. Courage. Oke, so yang di kanan, ini di kanan orang yang sebenarnya itu nggak baik-baik saja ya. Selama kalian berkonflik atau kalian ini nggak ngomong, nggak komunikasi atau nggak ketemu, sebenarnya yang di kanan ini sering banget merasa hatinya hancur, hatinya rapuh. Jadi dia sering banget mencari ketenangan ya. Mungkin yang di kanan yang sekarang lebih sering menyendiri, yang di kanan yang sekarang benar-benar pengen healing,
pengen memecahkan semua teka-teki dalam hubungan kalian gitu ya, karena dia pun sebenarnya sadari letak kesalahan dia itu, jadi ada keinginan dia juga mau memperbaiki. Cuma ini orang yang di kanan adalah orang yang bisa dibilang dia tuh lebih menggunakan logika daripada perasaannya. Jadi ketika dia ada masalah percintaan, dia lebih fokus ke hal lain. Mungkin yang di kanan ini adalah seorang workaholic, sibuk kejar sana, kejar sini, kejar impian, kejar ini itu, atau sibuk cari duit, atau sibuk mengejar sesuatu ya bersifat duniawi aja gitu kan. Mungkin dia ngejar-ngejar supaya pendapatannya bagus, keuangannya bagus, supaya jabatannya bagus, atau yang di kanan ini lebih sibuk untuk mikirin duit atau mikirin kepentingannya sendiri. Nah kayak gitu, jadi kurang ada kesadaran diri untuk memperbaiki hubungan. Niat sih ada, tapi untuk tindakan itu kayak kurang banget ya. Dan aku merasa beberapa ini yang sebelah kanan memang kurang rasa percaya diri ya, atau kurang keberanian untuk memulai duluan. Dia mulai duluan komunikasi gitu kayak gengsi banget, atau nggak berani, atau malu ya. Selama dia masih sulit menurunkan egonya, dia masih akan seperti itu. Dan kamu pun tahu kalau karena ego dan gengsinya lah hubungan kalian chaos ya. Vanity. Okay. Prayer. Confusion. So yang di kiri ini udah lebih kayak milih bodoh amat ya, yang aku bilang tadi, kayak udah mulai basa bodoh, karena yang nggak mungkin lah lo berjuang sendirian gitu kan, nggak mungkin kamu berjuang sendirian kak. Sedangkan orang yang dealing sama kamu ini egonya tinggi banget ya, memikirkan kehidupannya sendiri tanpa memikirkan perasaan kamu kayak gitu. Dan aku rasa sebelah kiri ini, kamu yang rasa sebelah kiri, kamu udah mulai naikkan kualitas diri kamu merasa ya kalau dia bisa gengsi, kamu juga pengen bergengsi begitu ya. Jadi ya ada sini yang memang balas-balasan, ada juga yang memang kayak ya gue fokus sama diri gue sendiri supaya lo nggak bisa meremehkan gue lagi, atau ya kamu fokus mencintai diri kamu kayak gitu, supaya dia tahu betapa berharganya kamu. Dan yang di kiri ini banyak-banyak berdoa, minta petunjuk sama Tuhan, karena bingung juga ya dalam koneksi ini. Kamu sebenarnya pengen melepas, tapi kamu juga masih mau bertahan karena kamu sayang banget sama dia. Jadi kamu bingung melepas atau bertahan. Oke. Kalau yang di sebelah kanan, nah ini ada wisdom, trickery, victim. Oke, so yang di kanan ini ya, di kanan ini mungkin dituntut untuk berpikir bijak ya. Orang yang bijak itu adalah orang yang bisa balance, orang yang bisa seimbang dalam hal apapun. Kita boleh memperjuangkan impian, memperjuangkan kepentingan kita, atau kita boleh memperjuangkan harga diri kita, tapi kita juga harus pikirkan perasaan orang yang kita cintai. Jadi yang di kanan itu butuh kebijakan atau kebajikan ya. Dia butuh hal-hal positif untuk melakukan yang positif. Dan aku rasa yang di kanan ini masih sering tricky ya, atau sering banget memanipulasi keadaan. Mungkin dia merasa dia yang menjadi korban, bukan kamu. Jadi dia orangnya nggak mau disalahkan, dia playing victim, dia itu maunya menyalahkan kamu aja. Jadi ya aku rasa ketika dia sadari kalau dia punya kekurangan, dia pun mengorek-ngorek kekurangan kamu. Jadi terkadang itu yang membuat dia terhambat untuk menghampiri kamu, itu yang membuat dia terhambat untuk memperbaiki semuanya. Karena dia merasa ya gue punya salah, lo kan juga punya salah, lo kan gini. Nah itu kan playing victim ya, benar-benar ngungkit-ngungkit kesalahan kamu aja. Jadi ya lambat banget energinya untuk perbaiki hubungan ini.
makanya lambat dia komunikasinya. Mungkin ada di sini yang udah ngeblok, ya dia lama buka blokiran, atau dia udah lama ngapus akun, dia lama munculkan akunnya lagi. Jadi terkesan seperti orang yang merasa perlu dicari, karena ini pride-nya tinggi ya. Orang yang di sebelah kanan ini harga dirinya tinggi banget, merasa mau diperjuangkan. Oke, ada religious factor. Very soon, let your friends help you. Oke, jadi ini tentang ada juga perbedaan secara konkret ya, yang nyata banget. Mungkin kalian memang beda secara keyakinan, suku, ras, atau kalian beda finansial, beda usia, atau kalian beda pola pikir, beda karakter. Jadi ya mungkin dia tuh orangnya sangat perfeksionis, atau dia orang yang sangat mengejar hal-hal duniawi. Nah, kamunya nggak seperti itu. Jadi kalian beda pola pikir. Tapi kalau ini yang energinya mirror, yang seperti twin flame itu sebenarnya meskipun ini terasa toxic, tapi kalau kamu membantu dia berubah, ya dia pasti welcome dengan hal-hal positif itu. Tapi kamu juga harus jangan lupa dengan diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah banyak berjuang ke dia, sedangkannya dia belum, ya kamu sebaiknya harus balance juga ya. Biarkan dia juga berjuang untuk kamu. Karena ini ada very soon ya, segera. Ketika kalian sudah membersihkan energi toksik masing-masing ya, akan segera datang waktunya untuk kalian bisa bersatu. Dua orang ya sudah saling memperbaiki diri, di saat itulah Tuhan merestui gitu. Dan beberapa ini ada yang butuh bantuan orang untuk bisa bersatu ya. Mungkin kalian merasa sulit untuk bertemu, sulit untuk komunikasi. Kalau kalian punya teman atau mutual friends yang sama-sama kalian kenal, mungkin itu bisa membantu kalian untuk bicara. Kalau kalian punya saudara, keluarga, atau orang lain yang kalian kenal, ya itu juga bisa sebenarnya membantu kalian bicara. Tapi kalau nggak ada satupun yang bisa bantu, ya calling in your soulmate ya. Calling in your soulmate itu kamu bisa bicara dengan partner jiwa kamu ini, yang mungkin kamu menganggap dia twin flame, tapi terkadang dia kamu anggap sebagai soulmate. Karena twin flame dan soulmate itu koneksi yang sama-sama bisa ada dalam hubungan kalian gitu ya. Jadi bisa aja kalian punya dua koneksi itu. So karena dia partner jiwa kamu, kamu bisa memanggil dia dalam doa kamu, kamu bisa bicara dengan dia melalui doa kamu. Ketika kamu berdoa sama Yang Maha Kuasa, sampaikan apa yang kamu inginkan untuk dia, dan Yang Maha Kuasa akan menyampaikan itu ke dia. Jadi di saat kamu meditasi pun bisa kayak gitu ya. Meditasilah, pejamkan mata, bayangkan wajahnya, sampaikan energi positif buat dia, dan apapun yang kamu ucapkan dalam hati kamu itu bisa sampai ke dia untuk menerima hal positif itu. Dan saat itulah semesta bekerja, Tuhan juga bekerja gitu. Tuhan merestui kalau memang kalian sama-sama satu vibrasi, satu frekuensi ya. Dua orang yang saling memperbaiki diri, itu yang terutama ya. Kalau dua-duanya sudah saling membenahi, dua-duanya saling memperbaiki diri, ya memang saat itu Tuhan bisa merestui. Oke? Aku rasa inilah ya untuk love life-nya elemen udara. Oke? Aquarius, Gemini, Libra. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Oke, kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.